إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mewaspadai bahwa amal-amal kita bisa hangus, amal-amal kita bisa lenyap, amal-amal kita bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal soleh. Mereka takut jika amal mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Darda berkata, seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku 2 rakaat, maka hal itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Abdullah bin Mulaika juga berkata, aku telah mengetahui 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka takut terhadap kemunafikan yang akan menimpa dirinya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa mereka berada pada keimanan seperti keimanan Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Jadi mereka sangat berhati-hati di dalam hal ini. Takut sekali amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perdalam kembali apakah yang menjadi amal kita terhapus, apakah yang menjadikan amal kita lenyap. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Karena dengan syirik itu na'udzubillah min dzalik, hapus semua amalan-amalan ibadah yang dilakukan seorang hamba walaupun ibadah itu 1000 tahun. Syirik menyekutukan Allah, menganggap ada yang menguasai selain Allah, menganggap ada yang punya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyembah selain Allah, na'udzubillah min dzalik. Mereka berkorban kepada selain Allah. Lah inilah yang dinamakan dengan syirik. Oleh karena itu kita harus menjauhinya.
Kemudian pembatal amal ibadah seseorang itu yang kedua adalah riya. Riya dibagi menjadi dua bagian. Pertama, seseorang beramal dengan maksud selain Allah, maka ini bisa dikatakan syirik yang bisa menghapuskan amal. Kemudian kedua, seseorang beramal untuk mencari keridhaan Allah, kemudian riya datang menjangkitinya setelah dia memulai amalnya. Ini yang dinamakan syirik kecil. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga yang bisa menghapuskan amal kita itu apa? Yaitu menyebut-nyebut kebaikan dan menyakiti hati penerima. Ada seseorang yang sudah beramal, memberikan sedekah kepada orang lain contohnya. Kemudian suatu saat dia membutuhkan tenaganya, membutuhkan pertolongannya, kemudian dia mengatakan, kamu dulu sudah saya bantu, kamu dulu sudah saya berikan ini dan itu, sekarang giliran saya butuh kamu, tolong bantu saya. Kalau kamu nggak bantu saya, berarti kamu telah menzalimi saya. Ini bisa dikatakan menyebut-nyebut pemberian orang lain kepada orang lain. Oleh karena itu hal inilah yang bisa mengakibatkan hapusnya amal kebaikan yang pernah dilakukan. Memang setan berusaha menggoda agar orang itu menyebut-nyebut kebaikannya. Bahkan mereka juga menyebut kebaikannya di kelompok orang. Bahkan mereka menyebut kebaikannya mungkin di pasangan, di teman, di tetangga dan lain sebagainya, supaya dipuji dia. Khawatir hal ini yang akan menghapuskan amal-amal kebaikan itu yang dia sudah susah payah untuk memperjuangkan amal kebaikan itu sendiri. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya adalah yang bisa menghapuskan amal kebaikan itu yang keempat, meninggalkan sholat asar. Ya. Dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar maka amalnya akan dihapuskan. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar, sengaja tidak sholat asar, bisa jadi amalnya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah hapusnya amal itu bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah tapi dia berdusta. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sekalian dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama menjaga keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ibadah kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan pekerjaan atau bekerja karena Allah Subhanahu wa taala.
semua karena Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas karena Allah, membantu orang lain karena Allah, menafkahi istri karena Allah, mendidik anak-anak karena Allah, bersedekah karena Allah, salat berjamaah 5 waktu di masjid karena Allah, menuntut ilmu karena Allah. Semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amalan kita dengan niat yang ikhlas ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. ولذكر الله في الصلاة.